channel Fakihah. Marhaba bikum jami'ah. Kali ini kita membahas suatu kitab tafsir dengan judul Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab. Jangan kemana-mana, kita akan membahas setelah yang satu ini. Mabhasun al-yawm an ayat min ayatillah fi suratil Baqarah rabi'ah wa tis'in ba'da mi'ah. Wahada al-lafad. Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Ayat ini menerangkan bahwasanya jika ada seseorang yang melampaui batas atau menzalimi kita, maka kita membalas kezaliman dia yang setimpal. Misalnya dia membunuh, maka dia dibalas dengan pembunuhan juga. Demikian juga jika dia memotong tangan seseorang, maka dibalas dengan dipotong juga. Dalam istilah fikih biasa dikenal dengan qisas. Ayat ini seakan-akan bertentangan dengan ayat yang lainnya. Berikut ini beberapa ayat yang sepertinya bertentangan. Yang pertama, terdapat pada surat Ali Imran ayat 134. Wahadal lafad wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mereka itu menahan amarah mereka, menahan amarah mereka tidak diumbar. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan dari manusia, dari kesalahan-kesalahan orang lain. Seakan-akan ayat ini bertentangan dengan surat Al-Baqarah tadi, yaitu membalas kezaliman seseorang dengan yang setimpal. Wa yalihi fi surat Asy-Syura al-ayah 43 wa hadzal lafadz walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan barang siapa yang dia itu sabara, bersabar, wa ghafara, dan mengampuni orang lain, memberi ampun, inna dzalika min azmil umur. Ayat yang kedua ini juga menerangkan untuk memaafkan kesalahan orang lain dan kezaliman orang lain. Kita masuk pada pemecahan masalah. Pada pemecahan masalah kali ini terdapat dua pendapat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya kita untuk memberi hukuman kepada orang-orang yang menzalimi kita. Kita dibolehkan untuk membalas kezaliman seseorang sebagaimana dia menzalimi kita. Itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya pada surat Al-Baqarah tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya orang yang melonggarkan dadanya, memaafkan orang lain dan tidak membalas, itu lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, diterangkan bahwasanya untuk menghukum orang lain itu ada tempatnya tersendiri, dan untuk memaafkan orang lain ada tempatnya tersendiri. Contoh, saat kita memaafkan orang lain, jika kita diejek oleh seseorang, maka kita tidak perlu untuk membalas dia. Lebih utama kita untuk memaafkannya dan melanjutkan aktivitas-aktivitas kita yang bermanfaat. Apabila kita mempunyai aktivitas, melanjutkan aktivitas tersebut dan tidak memperdulikan ejekan-ejekan orang lain. Namun, apabila aktivitas kita terganggu, tidak bisa diteruskan karena gangguan orang lain, maka kita harus menghentikan orang tersebut, memberi hukuman orang tersebut agar tidak mengganggu aktivitas kita. Apabila rumah kita dibakar, keluarga kita dibantai, kita semestinya membela diri, menjaga harta kita dan kerabat-kerabat kita, tidak berdiam diri tatkala terjadi pembantaian. Kita tetap harus memperjuangkan kehidupan kita karena terzalimi. Itulah tempat di mana kita harus memaafkan dan di mana kita harus membela diri, memberi hukuman kepada orang lain. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik hakim di dunia ini maupun di akhirat. Saya hendak berbagi suatu pepatah yang terdapat kaitan dengan pembahasan kita kali ini. Berikut ini pepatahnya. Idza qila hilman qala lil hilmi mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdihi jahlun. Yang maknanya, apabila terdapat kelembutan atau belas kasih kepada orang lain atau memaafkan orang lain, hendaklah kita
menempatkan kelembutan itu pada tempatnya. Dan jika ada kelembutan seorang pemuda tidak pada tempatnya, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang bodoh, yang di sini disebutkan dengan jahlun. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Syukron.